Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak selalu sehat, tetap ceria, dan juga tetap semangat. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, kita akan belajar kembali dari video pembelajaran. Masih di tema yang pertama, subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga, muatan pelajaran PPKN dan juga IPS. Namun anak-anak, sebelum memulai aktivitas, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dan aktivitas pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jangan lupa juga anak-anak sarapan ya, agar badan tetap sehat dan juga tetap fit ya. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Bisa anak-anak? Baik, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai, langsung saja mari kita mulai. Kita akan mulai dari teks bacaan berikut ya. Anak-anak simak. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita adalah makhluk sosial, artinya kita tidak dapat hidup sendiri. Dan juga kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, anak-anak, sebagaimana kita tahu, sila Pancasila ada 5 ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita akan membedah makna dari tiap-tiap sila ya. Sila pertama yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Kemudian makna dari sila kedua, mengakui persamaan derajat. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kemudian makna dari sila ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Lalu makna dari sila keempat, memiliki kedudukan yang sama. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Yang kelima, menghindari dari sifat boros. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Nah, tadi kan anak-anak sudah memahami ya makna-makna dari setiap sila-sila dalam Pancasila. Sekarang waktunya mengerjakan tugas ya. Di sini ada tabel, anak-anak dapat berdiskusi dengan teman atau juga saudara, orang tua, kakak maupun adik ya, mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dibuat tabel seperti ini, nanti di checklist perilaku ini sesuai dengan sila keberapa. Oke? Nah, selain membuat tabel, di sini juga anak-anak tugasnya adalah ayo menulis. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Misalkan nih, di sila pertama kira-kira sikap apa ya yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak dapat berdiskusi dengan orang tua ya, hanya berdiskusi ya. Sekarang kita masuk ke muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Ayo mengamati peta geografis negara Indonesia. Sebagaimana kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Letak geografis Indonesia ini berada di antara dua samudra ya. Anak-anak dapat melihatnya di gambar yang ada dalam video ini, yaitu diapit oleh dua samudra, Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Hal ini mengakibatkan Indonesia sering terkena angin laut yang membawa hujan sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra ini juga mengakibatkan Indonesia memiliki dua musim saja, yakni musim hujan dan musim kemarau. Selain itu juga Indonesia berada di antara benua Asia dan juga benua Australia. Oke, kemudian letak astronomis Indonesia ini berada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, letak astronomis Indonesia ini mengakibatkan Indonesia memiliki 3 wilayah waktu, yakni waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan juga waktu Indonesia bagian timur.
Oke anak-anak, sekarang waktunya berdiskusi lagi dengan orang tua, kakak, atau adik yang ada di rumah ya. Berdasarkan pada peta di atas, diskusikan dengan temanmu, dengan saudaramu, dengan orang tuamu, kakak atau adik mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut ya. Nah, kemudian ada juga nih tugas ayo mencoba. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan di peta adalah sebagai berikut. Buat di buku tulismu. Baiklah anak-anak, mungkin cukup sekian materi pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya pada lusa ya, karena besok kita libur Idul Adha. Selamat memperingati Hari Raya Idul Adha bagi yang menjalankan. Tetap semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.